Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim akana damalin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idh aqsamu layasrimunnaha musbihin wala yastathnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin anighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Asa rabbuna ay yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah inti pengajian yang akan dilanjutkan dengan doa, akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin SAG SPDI MPDI MA. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar yang di Jumantono, yang hormati Bapak dan Ibu Guru Karyawan MTS 4 Karanganyar, yang kami banggakan anakku sekalian. Yang pertama, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan di Masjid Darul Ilmi, betul ya? Masjid kita Darul Ulum, ya, tidak ilmu tapi malah ulum. Ya, jadi di sini adalah gudangnya ilmu. Harapannya masjid ini, dari masjid inilah itu nanti akan muncul generasi-generasi yang hebat. Sepakat? Amin. Jadi anak-anak, Pak Guru punya cerita. Nanti kalau anak-anak pada satu saat mungkin lihat YouTube ataupun apa, nggak apa-apa. Ini Pak Guru cerita biar nanti jadi bandingan. Pak Guru dulu pernah mondok di Pondok Gontor Ponorogo. Adik-adik pernah dengar Pondok Gontor Ponorogo? Ya, saya di sana. Pak Guru lan mondok 13 tahun. Ya, jadi mondok di pesantren saya selama 13 tahun. Yang menarik begini, saya ceritakan. Dari sekian banyak pondok yang berdiri, itu awalnya hanya dari masjid kecil. Jadi anak-anak nanti buka YouTube itu, pondok yang sekian luas itu hanya dimulai dari masjid kecil. Masjidnya lebih besar ini, ya. Tapi dari masjid kecil itulah berdiri terus, kemudian di situ melahirkan orang-orang hebat, dan sampai hari ini masjid itu tidak dibongkar sampai hari ini, ya. Apa artinya anak-anak? Kita punya niat. Kita hari ini, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berada di tentu punya niat. Ya.
Mungkin anak-anak sekarang belum punya pikiran ya besok itu mau kemana ataupun apa. Udah ada yang jelas? Yang besok mau jadi polisi coba katakan. 1, 2. Yang mau jadi tentara. Guru. Yang mau jadi guru. Oh kok gak ada? Belas yakin Jan. Kalian ini gimana kok enggak? Hah? Ustadz yang jadi ustadz. Oh ustadz semua bu. Sebentar iki ustadz tenanan apa ora iki? Udah, ustadzah. Ya jadi ustadzah. Lanang kok ustadzah. Baik, kembali. Jadi anak-anakku sekalian, terima kasih hari ini. Pertama kita setel dulu. Tidak menutup kemungkinan dilahirkan atau lahir dari masjid ini, masjid kita inilah nanti sesuai dengan cita-cita akan melahirkan yang namanya orang-orang hebat. Ya, jadi itu yang disampaikan pertama. Yang kedua, ya, hari ini kita ulang tahun. Ya, besok tanggal 11 tepatnya. Ini apa namanya? Puncaknya. Baik anak-anak. Coba ini biar coba ikuti saya dulu biar enak. Ikuti saya. Ikuti bareng-bareng ya. Ya, laukana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Saya ulangi. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Yang bisa menerjemahkan rada gado-gado sidik 100.000 dari saya. Ayo. Yang bisa menerjemahkan rada gado-gado sidik, ampun Pak Guru. Saya punya uang 100.000. Dirungokke. Lah mau sing arep dadi ustaz tadi saya angkat tangane gayane ndi? Saya harus dadi ustaz tadi loh. Selamat uang saya, selamat, gak ada yang ngambil. Tidak ada yang ngambil. Coba dengarkan. Nek laukana mungkin susah, yudroku bilmuna juga susah, yabqa juga susah, fi apa bahasa Indonesianya? Di, lo pinter kok. Fil bariyati, bariyah, ma manal bariyah? Al bariyah mana akhir ya al insan, madal insan, manu jahil. Wah mesti apal kabeh jahil. Sapa sing muni goblok mau? Sapa mau? Lah cobalah, karena aja nyambung-nyambung sini. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Jelas? Enggak, bahasanya jelas sebenarnya? Sing ra jelas ki pemahamanmu sing ra jelas kuwi. Bahasane jelas, laukana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya, dengarkan dengan baik, nanti tak suruh ulang loh ya. Seandainya, ya, laukana nurul ilmi, seandainya ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan cukup berkhayal, di dunia ini nggak ada orang nggak pinter. Saya ulangi, seandainya ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan cukup berkhayal, kira-kira tadi loh omongannya sing ngomong goblok mau sapa? Enggak, kira-kira kalau ilmu bisa didapatkan hanya cukup dengan berkhayal, kira-kira wong bodoh ning alam donya enek ra? Apa? Lha. Seandainya ilmu itu cukup didapat dengan berkhayal, ngelamun, kira-kira wong bodoh ning alam donya enek ra? Mboten lah.
Ora salat yang voli karo Pak Hari ora sah. Arep dadi pemain voli cukup domblong, ngalamun, ngerti-ngerti cepasane bianter banget. Fahimtum? Thayyib, ana aqulu lakum bil lughal arabiyyah. Fahimtum? Idza kana hunaka soalan masalan madallati tufarriqu baina hadil madrasah wa kanat baina madrasati al-ukhra. Fahimtum? Fahimna cetha apa ora to cah? Oke, the last. Misalkan saya tanya, kamu suka bahasa Arab atau bahasa Inggris? Oke, if you say in English, so just I translate to English. If we can in this boarding school, we have 4 languages. We can to speak Arabic, English, Indonesian and Java. Understand? Okay, if there is any question about what is the difference between our boarding school and the others? Sing bahasa Arab mau jawabannya gur fahimna. Sing bahasa Inggris jawabannya gur yes. Baik, kita sampaikan. Pak Guru kenalan dulu, soalnya kadang gini, ngajar kuwi nek muridé rada misalkan rada kepiye-kepiye rada gaya-gaya kuwi aku gur wedine ngene. Aja-aja sing gaya-gaya kuwi ge ra pinter, aku gur wediku gur kuwi aku iki. Dadi sing brengsek, tukang rame, tukang apa, terus sing bolos, terus apa. Loh, kalau saya prinsipnya gini, kowe rada nakal sithik ataupun apa mungkin gak apa-apa. Ning pinter lah. Kok malah meneng saiki? Ayo. Enggak, boleh enggak? Kita rada gaya-gaya sithik boleh enggak? Sing nyemes voli cepesane bianter banget pamane terus kemudian mlakune lonjak-lonjak oleh ra? Sing nendang penalti terus kemudian gol rada gaya-gaya sithik boleh enggak? Sing pinter pidato dan pinter apa dia rada bergaya dalam pidatonya boleh enggak? Lah boleh. Boleh. Sing penting kuwi kan jangan kemaki asal bodoh. Enake gur kemaki tok. Kon ngimami ra iso, komat ra iso, kon komat malah hadat. Lah kapan salate? Lho basane cetha kok. Komat ki lah Allahu Akbar kayak gitu toh. Lah malah hadat kok. Kapan nanyake salat kapan? Ya, oke. Adik-adik, anak-anakku sekalian, ini luar biasa loh ini. Udah saya sampaikan. Yang bedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain, MTS Negeri 4 Karanganyar ini bukan satu-satunya sekolah di Jumantono. Sepakat? Sepakat? Apa meneh neng Karang? Bukan satu-satunya. Kowe engko nek ngebit jagongan linggih bareng ngopi nek modele cah saiki. Sampai nek kancamu kok Mas. Sing bedake sekolahanmu karo sekolahan liyane iki ning Jumantono ki apa? Terus kowe jawab ngene, rumah saku ora nek bedane apa-apa. Piye? Rumah saku ki lha ora nek bedane apa-apa ki to. Rumah saku ya padha wae, sing marai bar sekolahe ya omonganmu kuwi. Paham? Paham? Kowe nek ditekoni SMP 1 Jumantono, SMP 2 Jumantono, nek ditekoni jawab. It is boarding school we can speak 4 languages. Nahnu fi hadil madrasah kanat indana natakallamu bil arba'il lughat. Imma an tatakallam bil arabiyyah wal injiliziyah wal jawiyah wal indonesiah. Paham dong? Di sekolah ini kita dipelajari berapa bahasa? Berapa? Sekarang saya tanya, kira-kira Jumantono siji arep nyauri kuwi iso ora? Iso ora? Lah kok ora iso? Ayo, cetha saiki rada bedane rada cetha. Bedane rada cetha. Di sekolah kita jilbaban semua. Soleh-solehah semua. Iki nek dipikir ngono kan ora nek sing dosa-dosa iki nang masjid kan kata soleh-solehah semua. Jadi kok mesti orang Jawa kan mengatakan, mbak dituru kaya MTS 4 Karanganyar sini Jumantono kayak Masya Allah soleh-solehah semua. Alhamdulillah. Jadi nek enek sing ngomongan ngono kuwi aja malah ngomong ini, fitnah. Fitnah kuwi ora ngerti kuwi. Fitnah. Wong gone dhewe kok soleh-solehah, fitnah. Sapa sing ngomongan mau?
Kok ora percaya sekolahane? Kok enek wong ora percaya karo sekolahane? Itulah yang bedakan. Sini ini ngaji dulu. Ngajinya luar biasa. Ulang tahun saja enek pengajian. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan untuk sekolah kita tercinta. Ya, ini enggak luar biasa. Wes. Sudah cukup. Wes. Sekarang kita teruskan. Kita teruskan. Jadi gini anak-anak. Prinsipnya ya, sinau tenanan sesuai dengan target nama masjid kita ini Darul Ulum. Pusatnya keilmuan. Sini pusatnya keilmuan. Belajar apapun. Tapi saya ingatkan satu hal, dengarkan. Tadi akan bedakan kamu dengan sekolah-sekolah ini termasuk negeri kan pembelajaran di sini kan kalian pendidikan keagamaan itu kan banyak. Jadi pertanyaan kembali, yang beda ke SMP 1, 2, 3 karo MTS Jumantono tadi apa bedanya? Bedanya apa? Di mana? Dulu ada misalkan kamu wawancara tes masuk ditanya, ya misalkan, kenapa kamu sekolah di MTS Negeri 4 Karanganyar ini? Terus kamu jawab, karena di sini agamanya banyak. Terus ditikoni, lah selain Islam kene apa ya? Terus jawabannya gini, SKI, bahasa Arab, akidah akhlak, terus apa? Wih. Apa? Lah iya. Kowe dua agama neng kene agamane malah gur siji. Agama lah kok kenapa kamu masuk sini? Karena di sini agamanya banyak. Sebutkan. Akidah akhlak, SKI, bola-bali bahasa Arab. Ijah iki piye to? Aja-aja kowe nek sing jawab ngene, "Lah agamamu apa?" Agamaku NU. Agamaku Muhammadiyah. Agamaku LDI. Lho aku wedine iki gur nek salah tampa ki terus agamamu apa? Agama kula Muhammadiyah niku to. Wih. Agama kula NU. Oh iya. Ya. Jadi MTS niku kan madrasah sanawiyah, kalau boleh diteruskan. MTS itu kepanjangannya madrasah sanawiyah netral, ngerti ra? Ini apa? Di sini kan sing LDI yo enek, MTA yo enek, Muhammadiyah enek, kemudian NU ada toh? Ada, wong aku ndek iki tak delok sing kumplukan kono kene tulisan Nahdlatul Ulama, terus ana sing Muhammadiyah, terus LDI. Banyak. Di sini kita enak, sekolah model kayak gini enak. Coba kowe sekolahane kaya sekolahane Pak Zainal, gone Pak SMP Muhammadiyah Darul Arkom, kuwi NU apa Muhammadiyah? NU, Masya Allah. SMP Muhammadiyah Darul Arkom niku NU apa Muhammadiyah? MTA? Ya. Pertama, bersyukurlah kalian berada di sekolah yang insya Allah baik. Di sini kamu diajarkan dengan kenalan banyak orang. Jadi kita itu sudah biasa. Ya, maka bersyukur betul. Jadi syukuri. Maka kegiatan ini luar biasa. Baik, sepakat anak-anak. Kita kembali. Seandainya ilmu itu hanya cukup didapatkan dengan berkhayal, otomatis uang bodoh enek ning alam donya. Soalnya durasi sinau kabeh, mereka cukup dengan apa? Wah, penak banget no. Penak banget no. Coba adik-adik kowe sampeyan nek wis gedhe kono golek bojo, golek apa nunggu saeneke? Saeneke? Kowe meneng wae kok nek teko ya tok pek, nek ora ana sing teko kowe ora? Ya gitu. Adik-adik yang putri yang belakang. Kamu nanti golek jodoh seperti apa? Urung nyadak cah urung nyadak tekone. Dah, kita lanjutkan. Saya tidak bahas itu banyak. Di urusan remaja paling yang saya khawatirkan cuma satu. Dengarkan. Cah iki kan cah cilik-cilik itu. Cah kelas 7, 8, 9 kuwi lak umurane kan paling kan 12, 13, 14, betul? Betul? Lah tapi kaya bentukmu kuwi lho, jarake pacarmu kuwi lho. Weh, masyaallah sosok sempurna. Dewasa, pengertian, tanggung jawab, batinku. Dengarkan. Mbak-mbak, lihat. Belajar tidaklah bersahabat dengan urusan-urusan yang model kayak gini. Baik, kita kembali. Anak-anak, syarat menuntut ilmu ada 6. Saya coba nanti cuma sampai setengah 11 nggih. Cuma sampai setengah 11 Bu.
Ngapunten, ini sudah setengah 10, tadi mulai 1 jam cukup. Oke. Baik, anak-anak, syarat untuk ilmu dengarkan, mungkin bisa ditulis. Syarat untuk sukses. Ya. Nek nggo catatan enggak apa-apa. Nanti nek iso sing baleni ya luar biasa. Baik, sambil nyiapkan. Tadi kita sepakat ya, ilmu harus didapatkan dengan apa? Ilmu harus didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Ora cukup dengan berkhayal. Nah, anak-anak. Baik, syarat untuk ilmu supaya kamu nanti sukses, hebat dan sebagainya ada 6. 1, kecerdasan. 1 apa? Kecerdasan awal ini adalah gen awal sebenarnya. Ini turunan orang tua, nggak apa-apa. Ini model awal. Jadi kalau misalkan orang tua itu memang kebetulan rodok pinter dan sebagainya, biasanya anaknya juga pinter. Jadi itu pertama. Adik-adik dengarkan. Kowe pamane diadik kowe umpamane iki adik mungkin adalah ora pinter gek kowe ngajari matematika 5 tambah 5 piro 12 5 tambah 5 piro 13 5 tambah 5 17 adikmu nek jawab ngono kuwi kira-kira kowe penak anyel apa ora adikmu kuwi lho nek tekoki 5 tambah 5 12 5 tambah 5 12 kowe sebagai masih karo mbake kira-kira anyel apa ora adikmu ki termasuk wong pinter apa ora pinter cerdas apa ora cerdas lah susah. Lah saiki umpamane Pak Guru nerangke nang kelas, terus jawabanmu ya ngono kuwi terus kira-kira sing anyel sapa? Sapa? Kula. Lho ya. Lah kok sing anyel malah kowe iki piye? Sing anyel sapa? Jadi gini, anak-anak dengarkan. Kecerdasan awal itu memang agak penting. Makanya dulu kadang kita masuk dites dulu, ngajinya bisa enggak ataupun apa dan sebagainya. Udah, 1 kecerdasan, 2 kemauan. Dah, anak-anak, nomor 2 apa? Supaya kita sukses belajar, nomor 2 selain dapat kecerdasan, 2 apa? Kalian harus cari yang nek kemauan kalian untuk belajar itu harus luar biasa. Mungkin nek wis ra gelem, pernah kowe ra gelem ngopo-ngopo? Pernah? Mbak pernah ra gelem nyapu blas? Pernah ra gelem isa-isa? Pernah ra gelem angkat sekolah? Pernah ra gelem latihan pramuka? Pernah ora gelem latihan bal-balan? Pernah ora gelem latihan voli? Pernah ora gelem latihan pidato? Lah terus isomu ngopo? Rungokke. Nek wis neng omah engko MTS Negeri 4 Karanganyar ini terkenalnya bukan apa-apa. Nek sudah di rumah nanti kamu akan ditanya orang masalah pinter-pinteran. Kowe engko ditekoni isomu ngopo? Ora bijimu pi. Baleni sik isomu ngopo? Udu bijimu pi. Ora mesti kok sing ning kene matematikane 100 nek omah dadi bendara Karang Taruna urung karuan. Sing dibutuhkan Ramadan nanti kira-kira bawa anak-anak. Sing dibutuhkan Ramadan nanti kira-kira tukang apa pertama? Adzan, tukang qomat, terus ngajar TPA, terus kemudian ngisi kajian Karang Taru, terus isokul. Sing dibutuhke iki nang omah ngono kuwi. Ora mungkin tanggamu teko, "Le, IPS-e bijimu piro, Le?" Enggak gitu. Tapi bukan berarti meremehkan, artinya sing dibutuhke kuwi lho awake dhewe sinau. Adik-adik yang ngajar TPA di rumah angkat tangan. Yang ngajar TPA di rumah angkat tangan. Alhamdulillah yang putra ada ini, yang putri banyak sekali. Alhamdulillah. Baik, sekarang dengarkan, saya kasih rumus ini. Dengarkan. MTS Negeri 4 Karanganyar, dengarkan kalau ngajar TPA. Di TPA biasa itu biasanya orang enak pembelajaran bahasa Arab. Nek TPA-mu itu ngasih ada bahasa Arab misalkan hada kursiyun, hada kursiyun, adalika kursiyun, na'amdalika kursiyun. Sing ngajar MTS 4 Karanganyar. Kowe mulai ngono kok muridmu TPA sing tok ajar kuwi pradul nyang mboke. Bu. Sing ngajar TPA-mu pinter bisa ketipu. Pinter baleni. Pinter. Terus kan ibune teko, ora let sesuk teko. Kuwi sinaune ning ngendi? Anu Ibu, ning MTS 4 Karanganyar ning Jumantone lho ning Dayu. Dengarkan. Kehebatanmu kuwi
Dadi kowe ngarani hada kursiyun, dalika kursiyun, madalika dalika kursiyun, ahada kursiyun, na'am dalika kursiyun, ahada maktabun la'bal dalika kursiyun. Kuwi murid-murid sing tak ajar kuwi langsung hebat bisa ngerti cah. Kuwi kok mau sak alam donya 4J kuwi langsung ngomongan, Bapak Ibu sedaya kemawon, mengke nek misalkan nyekolah anak sekolah kan ke soale murid-muridnya pinter biar gitu. Kuwi sekolah sing nang negeri liyane ngono bar mulih kan sore-sore kuwi lak bal-balan. Mulih rada sore meh ra magrib ngono kae terus ngono. Lha kowe kang ndi? Kula ki bal-balanan. Ora, kowe sesuk pindah sekolah. Lah ngopo? Ah kowe ra iso ngopo-ngopo kowe. Ora padha karo MTS Papat Karanganyar ka iso ngaji, kultum, ceramah dan sebagainya. Lihat saking kehebat temanmu itu iso apa? Iso kancamu sing sekolah ning liyane iki dunene mboke coba ndang. Gara-gara siapa? Gara-gara kepinteran. Jadi kowe ngomong kursiyun, dalika kursiyun. Kabeh wong hebat bisa ngerti. Padahal kowe isone gur kuwi lho cah. Dadi maktabun ra mudeng terus liyane ra mudeng. Ya itulah guru. Sepakat? 1 kecerdasan, 2 kemau. Intine ngene, cah-cah, nek belajar aja nunggu mood. Lah nunggu moodmu kuwi lah susah kok. Cah nom-nom sekarang ini kan nek kon mood kono ki susah. Senengane gur dolanan HP, pit-pitan apa nek senenganmu apa nek senenganmu? Apa? App terus apa nek? Hah? Aku ora Pak Guru Bu Guru judeg mikir kowe coba ta. Dah. Oke ya. Kalau kalian misalkan sudah tidak mood, pergilah atau hiburlah dulu sebentar supaya mood. Cerdasan, kemauan. 3, ciri utawi syarat yang ketiga untuk cari ilmu syaratnya apa? Kesungguhan. Sekarang tak tekoni. Ini saya hari dulu bersama Diman. Ya, saya dulu guruman Karanganyar, Man 1 Karanganyar. Ya. Kemarin saya diterima P3K Budiman 1 Karanganyar. Terus kami memilih untuk tidak mengambil. Jadi kalau tak di Darwarkom saja. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita coba lakukan. Kamu misalkan mau tapi tidak sungguh-sungguh. Pernah ngalami? Pernah ngalami kalian mau sesuatu tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh? Pernah? Wah, di jam olahraga nek sing ngiyup. Sing bahasa Inggris kon ngapalke malah dibatin. Basa kok iso ngomong bahasa Inggris diomongke apa dibatin? Diomongke apa dibatin? Nek misalkan kowe ora iso omongan terus misalkan kamu ke Borobudur ataupun mana ora iso ngomong Inggris, gek kowe arep njaluk foto turis kowe mbek kowe ngono munine piye? So. Ada yang berani ngomong misalkan mengajak turis itu untuk bisa berfoto denganmu pakai bahasa Inggris. Oh, senengane makane wong liya kok. Ayo siapa? Alah, ngajak turis ki lho. Gur ngajak turis untuk berfoto denganmu. Ada yang bisa? Laki-laki? Kowe ketoke tawaduk semua kene iki. Nggih. Yaudah kita teruskan. Intinya begini. Orang itu kalau gak punya kesungguhan, anak-anak, kalau gak punya kesungguhan, ya ora iso. Kemauan punya, contoh, kamu tadi sudah berada di masjid ini, kamu punya pengawal untuk mendengarkan pengajian. Ning nek kowe ra tenanan, ra iso, ora nyantol, ora nyantol. Omong nih sisan. Ya. Pak Guru kemarin sudah dibanding ke SMA Trans Science Sragen. Ada yang pernah dengar? SMA Trans Science Sragen. Jadi pesantren sains yang isinya santrinya itu harus pintar matematika, IPA dan sebagainya. Gurunya sudah bilang, nek ora seneng matematika, nek ra iso matematika, ojo sekolah rene. Paham maksudnya? Sudah jelas. Anak-anak, kalau kita nggak punya kesungguhan apapun, dengarkan, sekolah kancane mangkat, melu mangkat, kancane mulai terus ditekoni, kowe mau ning sekolahanmu oleh apa? Blas ora oleh apa-apa, mbuh. Gurune ngajari ora penak. Malah aku mau doneni ora oleh apa. Enggak gitu.
Maka anak-anak harus punya kesungguhan. Wong ki nek ra ndek kesungguhan ya percuma. Ya. Olahraga ya guru olahraga. Terus kemudian apa? Belajar ya guru cukup harus kesungguhan. Dah, cerdasan, kemauan, kesungguhan. 4 apa? Biaya. Saya tanya MTS Negeri 4 Karanganyar, kalian bisa kamu sekolah tanpa uang? Bisa? Saya tanya, kira-kira ki bayaran yang sekolahan karo bayaran uripmu saben sasi ngono akeh ndi? Alah, jajanmu kuwi karo nggo bayar sekolahan kira-kira akeh ndi? Jajan. Buktine kan akhirnya sekolah kuwi pamane gratis dalam arti ra bayar tenan, ya ora iso. Sekolahane mungkin murah, tapi uripmu kuwi lho, Cah. Kon fotokopi 10.000 terus gandeng terus golek fried chicken tak 15. Ya toh? Terus gawa kancane tuku mie ayam terus entek 20.000. Fotokopine murah sebenarnya, tapi sing larang apa nih? Jajan. Jajanmu itu lebih besar daripada biaya ke sekolah kalian. Kesimpulannya, sekolah ra nganggo ragat kuwi ora mungkin. Bisa? Bisa? Enggak bisa. Harus bayar paling tidak untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dah. Ini dieling-eling, kecerdasan, kemauan, kesungguhan, 4 biaya, 5 dekat dengan guru. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa Nana? Dekat dengan guru. Sekolah tanpa guru bisa enggak? Boten, susah kaya corona kemarin. Saya kelas 9 ini kan pernah ngalami. Ya, pernah ngalami, yang kelas 9 ini pernah ngalami sejak kelas 6-nya. Saya ingat sekali. Ya, sejak kelas 6 itu kemarin mau akhir usanah itu malah Covid. Saya kelas 6, sekarang kelas 9. Ya. Belajar orang nganggo guru rekoso, berarti kan harus pakai guru. Yang terakhir belajar itu butuh waktu yang lama. Yang terakhir apa anak-anak? Belajar itu butuh waktu yang Saya ulangi, syarat belajar ada 6 supaya sukses. 1, kecerdasan. 2, kemauan. 3, kesungguhan. 4, biaya. 5, dekat dengan guru. 6, terakhir butuh waktu Baik, sekarang anak-anak akan kita cek satu-satu, dengarkan. Dari 6 ini coba hilangkan satu-satu. Hilangkan satu-satu aja. Misalkan contoh nomor 1, awake dhewe ora cerdas blas. Coba. Ora cerdas, bola-bali ora cerdas kan yo nganyelke. Ya? Ya. Dadi nek olahraga ngono kudune iki misalkan ora dicemas malah dicemas, ora cerdas. Ya, kudune penalti ngono kae. Kan kita butuh seperti itu kecerdasan. Coba, kecerdasan kalau enggak ada. Oh, lah nek wong ki bola-bali ora cerdas sing mumet sing stres ya gurune. Ngajari susah, butuh waktu. Artinya apa? Nek wong modal wis pinter sik, itu otomatis ngajarnya juga lebih mudah. 2, wis ra ndek kemauan, coba kemauannya hilangkan. Cerdas ning ra gelem, teko sekolahan apa ora? Ya ora, wong dia enggak mau sekolah kok. Mungkin nek wis ra gelem sekolah otomatis ora tekan. 3, hilangkan kesungguhan. Ayo hilangkan kesungguhan. Nek wong ra tenanan iso ora? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah. Iya, sing ngapalkan bahasa Inggris makan pinter bahasa Inggris, sing adan pinter adan, sing komat pinter komat, sing pidato pinter pidato. Semuanya harus dengan bersungguh-sungguh. Boleh enggak manjada wajada digunakan yang jelek? Barang siapa yang menjaplak dengan sungguh-sungguh maka berhasillah. Iya, boleh? Boleh? Barang siapa yang menjaplak dengan sungguh-sungguh berhasillah. Ya, barang siapa yang pacaran dengan sungguh-sungguh maka berhasillah. Iya. Sepakat? Majada wajada itu untuk kebaikan saja. Jadi nek jelek-jelek gak usah majada wajada. Oke, syaratnya ada itu. Nek ra tenanan rekoso. Orang nganggo duit ra iso, belajar nganggo guru ora iso. Terakhir, wong pinter terus cepet, iso ora? Kalau MTS Negeri 4 Karanganyar ini sekolahnya setahun wae langsung kelas 3 lulus, iso ora? Gelem ora? Gelem ora? Sekolahnya setahun tok wae ora usah suwe-suwe. Dadi setahun langsung lulus, langsung yang SMA setahun. Dadi MTS setahun, SMA setahun. Piye? Nggih. Gak iso cepet, artinya belajar itu butuh waktu yang lama.
Baik anak-anakku sekalian, ada yang bisa ngulang? Belajar kita membutuhkan 1 2 3 4 5 6. Baik, saya akan bacakan bait bahasa Arab, dengarkan dengan baik. Man lam yadukdullah ta'alumi sa'atan tajaradullah jahli tulah hayati wa fatau ta'li wakta sababi fakabiri alahi arbali wafati hayatul fata wallahi bilimbat tuko idalam yakul lati barudati. Baik anak-anakku, saya terjemahkan biar cepat. Jadi sebentar lagi selesai. Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Saya ulangi, barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Kapan dia akan merasakan bodoh? Seumur? Percaya enggak? Apa tadi? Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Baik anak-anak ya. Jadi kalau misalkan belajar ini susah atau tidak? Belajar bahasa Inggris susah enggak? Belajar bahasa Arab susah enggak? Belajar bahasa Jawa susah enggak? Belajar matematika susah enggak? Belajar voli nyemes susah enggak? Belajar basket susah enggak? Belajar sepak bola susah enggak? Belajar jadi penceramah susah enggak? Belajar adzan susah enggak? Semuanya susah. Ora enek sing gampang, ora enek. Kaya kancamu ning desa wae anggere kon bal-balan gur kon pemanasan kowe wegah langsung nyang lapangan latihan penalti. Ah, wong desa tenan kowe ketok. Teko ya pemanasan, rono se mlaku ping pira, tepuk-tepuk ping pira. Lah kok ndang kiper ndang ayo latihan. Bar ngono gek 10 menit rebutan metu. Mas. Mun kula ampun. Lah ngapa megeh-megeh kula. Kula ampun mboten kuat tenan, mboten kuat. Mangganti. Zamane kami yang Pak Guru ini bal-balan dhisik kuwi rebutan mlebu, Mas. Ora rebutan metu. Gen akhire dikai dioperi bal malah ngene, ampun kula. Lah keke sapa? Kan kancane kowe. Ampun kula. Lho, lah kene musuhe. Paham gak? Jadi kalau kalian tidak susah, kenapa kamu sekarang, misalkan kamu sekarang ditanya adikmu yang kelas 2, kelas 1, misalkan INI, BUDI, misalkan kowe maca kak, ini INI iki macane apa? Lah maca ngono ra iso. Gur maca INI kok ra iso. Saya tanya, kenapa sekarang kamu iso muni yang adikmu ngono kuwi? Kenapa? Masa susahmu sudah lewat, kamu sekarang sudah bisa. Nek kowe kemaki ngono mesti ngene, diaduk gobloke rairam. Mase sapa? Masmu sapa? Ya kowe sing nekoni. Aja tekoke aja ngono kuwi. Nek tekokmu ngono kuwi baline nyang sapa? Nyang kowe. Kan adimu. Ya toh? Gara-gara adimu lak kowe dadi korban wong tuamu to kadang. Enggak, sekarang saatnya sing dibela mbokmu ki, ibumu ki kira-kira kowe apa adimu? Sing dadi sasaran terus kowe apa adimu? Lho, kurang piye coba? Awake dhewe lho, Cah. Kowe di adik cah TK, tukokne cilok, tukokne bakso bakar 10 tusuk. Adimu 8, kowe 2. Ya toh? Wadimu nangis, terus ibumu sing karo masak ning dapur, bengok kon dapur. Mbok dadi wong tua, mbok dadi Mbak Yuni iki mbok yo ngalah. Saya tanya, ibu sing dapur kuwi kae ngerti kahanan urip tenan ora? Ngerti kahanane ora? Kan ora ngerti. Lah wong bakso 10 dikeke adik 8, kowe gur 2, jarak ibu jek kon. Tapi kan adikmu rakus tenan kuwi. 10 kan karepe dipek dhewe. Maka kenapa kamu bisa seperti itu dengan adikmu? Masa sulitmu sudah lewat. Kenapa yang kelas 9 gara bahasa Inggris kelas 1 kok agak gampang? Masa sulitnya sudah lewat. Karena masa sulit itu ketika proses seperti ini. Maka nana man lam yadukdullah ta'ala wisa'atan tajaradullah jahli taulah hayatihi.
Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan baiknya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan kapan? Seumur hidup. Anak-anak sing gak mau latihan olahraga apapun, kowe ya ora mungkin bakal iso. Sing ora gelem latihan pingpong, tau pingpong? Sing ora gelem latihan tenis meja, ya ora mungkin iso tenis meja selamanya, ora gur dino iki. Sing ora latihan kultum, ora latihan adar, latihan masak, mbak-mbak bisa masak enggak di belakang? Kon gawe botok dadi apa? Apa? Abla-abla ya apa-apa dilebokke suket-suket kono dilebokke jeblok-blok lho. Ya. Lah iya, kok jojo ra iso. Kon gawe garang asem ora iso, kon gawe apa-apa ora iso. Mesake. Maka latihan dan latihan. Sepakat anak-anak? Oke ya, barang siapa yang belum pernah merasakan susah banyak belajar, maka dia akan merasakan kemudian seumur umurnya. Wa man fataul ta'limi waqta sababi fakabir alai arba'u wafati. Anak-anak dengarkan. Kalau cah nom saumuranmu, terus kon ngopo-ngopo ra iso. Kon nadar ra iso, komat ra iso, olahraga ra iso, kultum ra iso, sinau yo ra iso. Matematika belas, basa Jawa kesulitan. Bahasa Indonesia ra iso garap. Wong cah nom ngene-ngene iki sing ora iso ngopo-ngopo, tidak punya kelebihan apapun, mendingan diujurke ngalor takbir ping 4. Cetha? Cetha? Loh, agamane ngomong ngono kuwi, fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Wong urip ra iso ngopo-ngopo. Bal-balan kowe gur delok. Poli gur delok melu bengok. Nggih. Enek sing ngomong ngene, "Wih, lah jikuanmu bal apik biaketno Mas, tibake jiku ibal turut tebon-tebon niku lho, Pak." Antaku ki nek librone apik ngono tibake jiku ibal ning ngendi-endi kuwi jikukane bal apik. Jadi kayak gitu. Nggih. Jadi kalau misalkan kalian orang dia apa-apa, maka satu prinsip diingat hari ini di ulang tahun kita ini, di ulang tahun dengarkan. Minimal kamu harus punya sesuatu yang kalian banggakan. Satu saja gak apa-apa. Minimal anak-anak harus memiliki yang kalian banggakan, walaupun bukan untuk dibangga, bangga. Jadi minimal kowe iki iso ngopo lho, Cak? Iso ngopo? Mangan. Minimal olahraga ra seneng kabeh, ning bal-balane pinter. Nek ra seneng matematika minimal pinter Inggris. Ngono lho Cak, aja dadi urip ki rada ora jelas. Matematika ra iso, Inggris ya remuk. Nggih. Olahraga kok milih apa wae ra enek. Mlaku lho ra gelem. Coba. Lah terus mendingan lihat. Berarti kalau orang yang tidak bisa apa-apa ini saya tanya sekali lagi, jawab dengan keras. Berguna atau tidak? Kalau tidak berguna berarti bahasa Arab tadi ujur ke ngalor, betul? Ayo ujur ngalor wae takbir ke ping. Lah ora iso ngopo-ngopo iki. Kon main basket malah muni ngene, basket iki 10-10 ora apa-apa yo. Lho, basket kok 10-10. Oke, dengarkan, betul ya? Pinter, belajar maksimal. Di situ ditutup dengan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibarul dati. Anak-anak, seusia kalian yang dibutuhkan itu dua, ilmu dan ketakwaan. Apa? Ilmu dan kowe ndek ilmu tok ya ora cukup. Ya. Misalkan coba anak-anak ini punya keilmuan yang luar biasa. Saking duwe ilmu yang luar biasa, apa-apa sing nang mobile Pak Guru kuwi ilang kabeh. Kuwi pase gomble kabeh, LCD kabeh. Lha ilmu apa? Ilmu nyongkel, ilmu jeko, ilmu apa? Artinya dia terampil urusan itu. Nek enggak punya ketakwaan, ya ora iso. Atau mungkin jadi orang baik, cukup jadi orang baik. Misalkan kowe dadi wong apian, terus kacamu kok bane bocor, terus Mas tambalno banku ntah lagi nih bocor, ya sik tak dongake sik bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang baik kok enggak cukup. Kita di lembaga pendidikan ini termasuk kami yang milih guru ataupun apa, ora cukup guru pinter tok. Wis. Nek Pak Guru ini di swasta, jadi rada beda. Pokoknya nek milih guru ngoten niku nek guru iso ngajar remuk tenan sekolahan itu. Kenapa? Harus pramuka bersama, harus olahraga bersama, harus apa? Kita sama di sini ini kita bersama-sama. Jadi butuhnya apa? Ilmu dan ilmu tok cukup.
Ilmu tok cukup? Agama tok cukup? Dua-duanya kita raih. Dan sebagai penutup cerita Pak Guru di ulang tahun hari ini, Pak Guru punya cerita bagus, judulnya Al-Adabu Asasun Najah, ditulis pakai bahasa Arab. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Dengarkan dengan baik. Ya. Pada satu saat MTS Negeri 4 Karanganyar ini pengen memasukkan satu guru ke sini. Ya, satu guru ke sini. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian diumumkan, silakan daftar yang mau jadi guru di sini, silakan daftar dan sebagainya. Terus kemudian semuanya berbondong-bondong, hampir 100 orang daftar pengen jadi guru di sini. Setelah itu diuji oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak ini, diuji, semuanya diuji. Ada yang diuji 30 menit, ada yang diuji 1 jam, ada yang diuji 1,5 jam, ada bahkan yang diuji itu sampai 2 jam, sampai 3 jam. Setelah itu diumumkan, baik rekan-rekan semuanya hadirin yang berbahagia, kalian yang daftar jumlahnya 100 ya, atau tadi kita misalkan daftar sejumlah murid kalian, sejumlah kalian berarti 460-an ya Pak tadi ya. 460 itu daftar semua, semuanya diuji 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Kemudian diumumkan, yang lulus adalah, saya pengen contoh, Mas, siapa namanya Mas? Nah, siapa? Ibnu. Yang lulus adalah Mas Ibnu. Sing petang atau seket songo kuwi protes. Hei Ustaz, kok bisa yang lulus hanya Ibnu? Ibnu tadi hanya jenengan uji 5 menit, padahal kami ini diuji dengan 2 jam, 3 jam. Kami capek jawab. Ibnu hanya diuji 5 menit, kenapa dia yang lulus? Kemudian Pak Guru nerangkan. Lihat, panitia nerangkan, dengarkan dengan baik. Kamu harus tahu, dengarkan, 459 dengarkan, kenapa Mas Ibnu yang lulus? Karena ketika diuji, Mas Ibnu dia mengatakan apa? Fa innahu masana alaihi alal misati inda duhulihi wa aqfalal baba bilutfin basukunin. Saya terangkan. Kenapa Mas Ibnu dilulus? Ketika mau diuji, Mas Ibnu itu ketika di ruang kelas, ketika dia melihat keset, ketika dia melihat keset, dia keset dulu. Fa innahu masahana alaihi alal mimsahati inda duhulihi wa aqfalal baba bilutfin basukunin. Kemudian Mas Ibnu ketika mau masuk ruang ujian, dia keset. Kemudian dia nutup pintu dengan pelan. Anak-anak, ada 2 sifat di sini, sifat hebat apa di Mas Ibnu? Keset tandanya apa? Bersih. Nutup pintu dengan pelan tandanya apa? Sopan. Terus diteruskan. Kemudian setelah nutup itu dengan pelan, wa syara ilayya bisalamin wa jawabani binasihatin wa ihtiramin. Setelah Mas Ibnu keset, kemudian nutup itu dengan pelan, kemudian Mas Ibnu sebelum duduk diuji, Mas Ibnu salam ke pengujinya. Assalamualaikum Pak Guru. Mas Ibnu salam. Setelah salam kemudian Mas Ibnu disuruh duduk. Silahkan duduk. Pak Ibnu jawab, Mas Ibnu jawab, terima kasih. Kemudian ditanya tentang, Mas Ibnu, kamu kok pengen sekali jadi guru di sini? Pengalaman apa yang kamu dapatkan, atau pengalaman apa yang sudah kamu peroleh sehingga kamu ke sini? Mas Ibnu menjawab begini, nyuwun pangapunten Pak, mohon maaf, saya itu sebenarnya tidak pinter, saya tidak bisa apa-apa. Kecuali saya kemarin di tahun sekian itu, di tahun 2005 kemarin, kebetulan alhamdulillah saya ketika diajak lomba di MTS ini, alhamdulillah dulu ketika itu saya juara 1 nasional. Mungkin musuh saya ketika itu mungkin ya mungkin nasib saya yang baik Pak. Ya. Dengarkan, ketika anak itu ditanya, apa pengalaman kamu? Dia jawabnya enak sekali. Nyuwun pangapunten Pak, kula niku seharusipun mboten saged napa-napa. Cuma kebetulan kemarin ketika saya lomba, alhamdulillah saya juara 1 nasional. Saya tanya, sombong? Sombong? Sombong enggak? Sombong enggak? Sombong enggak? Dia pinter enggak? Dia pinter enggak? Pinter tapi tidak sombong. Terus dia salam tadi juga menunjukkan apa? Sopan. Kemudian bilang lagi, kamu tahu kenapa Mas Ibnu? Tadi Mas Ibnu pertama kali apa? Fa innahu masana alaihi alal mimsa'ati inda duhli wa aqfalal baba bilutfin basukunin.
Terus apa lagi? Wa asyara ilayya bisalamin. Assalamualaikum. Wa jawabani binasatin wahtiron. Semangat tidak sombong padahal anaknya pinter. Kene nek sing kemaki mungkin aja nek sing ngene iki. Oh, aku kok matematika kok oleh 5 karo 6. Aku ora pernah matematika kok oleh 5 karo 6 ora pernah. Lah piro? Loro. Aku kapusan kok tak pikir ki 9 karo 10. Tibake piro? Jadi Ibnu tadi apa? Semangat, tidak sombong, ternyata pinter. Yang terakhir apa? Mas Ibnu kenapa lulus? Dia antri di nomor 460. Paling buri dewe. Mas Ibnu ini tidak nyalip sama sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu, coba. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Bayangkan, antri 460 orang nyalip. Kamu pernah nggak ke kantin urung waktunya kamu jajan terus kamu nyalip kancane pernah ra? Pernah. Cah lanang-lanang ini biasanya naik kemah ngono karepe mangane dhisik ning ora nggo piring. Sepakat? Sepakat? Lah terus piringe sapa? Lah ya, cah nom-nom cah lanang ngene iki biasane ngger kemah ngono ki lah karepe mangan dhisik tapi ora nggawa piring. Sing dadi korban sapa? Mbak-mbak sing kae dipeksa piring tak silih piring sik kene tak silih. Maka anak-anakku sekalian, sebutkan 5 sifat tadi yang bagus tadi yang nempel di Mas Ibnu. Apa saja tadi? Bersih, tidak sa. Bayangkan 5 sifat ini ketika berkumpul di satu orang sempurna. Sempurna. Patut lulus, layak lulus. Itu pesan kami di hari ulang tahun kita. Tepuk tangan untuk MTS Negeri 4 Karanganyar. Kesimpulannya adalah anak-anak, kesimpulannya untuk yang belajar bukan hanya belajar akademik, bukan hanya matematika, IPA dan sebagainya, tapi kita harus belajar akhlak, sopan santun, kebersihan, kesabaran. Ya betul ya? Tidak Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Kata kuncinya anak-anak sepakat belajar terus sehingga kalian mendapatkan ilmu yang kalian inginkan. Mari kita berdoa. Kita doakan yang pertama kepada Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Kita doakan mudah-mudahan MTS Negeri 4 Karanganyar ini selalu jaya, maju, ya berkah, bermanfaat lingkungan, dan mudah-mudahan anak-anak kelas 9 mudah-mudahan bisa menempuh ujian dengan baik. Ya, kelas 7-8 mudah-mudahan bisa naik ke kelas ke tingkat berikutnya. Oke, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ajmain hamdul kafi masjid ajal sultanik. Allahumma fir lana walidaina warahmumaka rabbana sigara. Rabbana tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana innana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Allahumma ij'al imtihanat wa ta'allimna jahin wa minas salimin sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.